彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Setiap sepasang mata di ruang yang dipenuhi kehidupan ini berkumpul di Xiaoyan, yang telah dipeluk oleh pohon kuno. Bagaimana orang ini akhirnya mendapatkan keuntungan seperti itu lebih dulu? Ekspresi Jiu Feng sangat suram. Bahkan dengan karakternya, dia tidak bisa mengendalikan rasa cemburu yang mengisi perutnya. Pada saat ini, Hunyu merasa menyesal dalam hatinya. Jika dia tidak khawatir bahwa itu para ahli dari klan Gu akan campur tangan, dia akan menghancurkan tos serba giok spasial dan memanggil para ahli dari klan Hun untuk membunuh Xiaoyan saat dia keluar dari ombak binatang. Karena Xiaoyan bersama dengan klan Gu, Hunyu tidak bisa dengan paksa menyerangnya. Setelah semua, Hunyu mengerti bahwa itu orang-orang ini dari klan Gu juga memiliki token giok spasial untuk memanggil ahli klan mereka. Kelompok Sun Er mendeteksi tujuan mereka saat kedua tokoh itu ditembak. Ekspresi mereka berubah drastis. Dua cetakan tangan dengan cepat dibentuk di depan Sun Er oleh nyala keemasan. Sok dengan cepat melonjak ke mata Hunyu dan Jiu Feng karena kekuatan balas dendam yang menakutkan ini. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar sebelum itu kekuatan menakutkan tanpa rasa takut dibebankan ke tubuh mereka. Mata Sun Er yang cantik menatap tajam pada Xiaoyan di pohon kuno Bodhisattva. Dia hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu dia tidak terbangun. Matanya yang dingin dan sedingin es berayun ke Hunyu dan Jiu Feng saat nyala api emas muncul di dalam mereka. Para ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix terkejut setelah melihat mata Sun Er. Mereka buru-buru mengumpulkan Hunyu dan Jiu Feng, yang telah naik ke kaki mereka. Melihat situasi itu, mereka tampaknya siap untuk terlibat dalam pertarungan besar dengan sedikit ketidaksetujuan. Sun Er, jangan sembrono. Suasana ruang muncul makam setelah Hunyu dan Jiu Feng menjadi tenang. Ada dua pihak yang tidak saling berhadapan. Kelompok-kelompok lain yang bukan milik ketiga faksi tidak berani melakukan intervensi secara acak dalam pertarungan seperti itu. Mereka berdiri jauh dan mencari metode untuk pergi. Pohon kuno Bodhisattva ini sepertinya memiliki kesan yang baik terhadap Xiaoyan. Aku ingin tahu apa yang terjadi sebelumnya. Namun, kami harus tetap berhati-hati dengan orang-orang itu selama periode waktu ini. Ya. Kelompok itu perlahan mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Hunyu dan gengnya jelas memiliki pikiran yang buruk. Meskipun itu hanya legenda, mereka sangat tidak ingin membiarkan Xiaoyan mengalami reinkarnasi dan pengetahuan dari pohon kuno Bodhisattva, terutama jika itu memungkinkan dia untuk mendapatkan potensi untuk mencapai kelas Doudi. Mengingat kedua sikap pihak, itu akan menjadi bencana besar bagi mereka jika Xiaoyan mencapai tahap itu. Konsep waktu dalam tempat misterius ini sangat buram, tetapi tidak ada yang bisa membentuk retakan spasial melarikan diri. Sekitar 1 bulan perlahan berlalu di tempat ini di tengah pelatihan yang membosankan ini. Pohon kuno Bodhisattva tidak menunjukkan aktivitas apapun selama 1 bulan ini. Xiaoyan, yang tetap duduk di dalam, seperti seekor nyamuk yang membeku dalam damar. Dia tidak bergerak dan bahkan auranya menghilang dari perasaan semua orang. Terkadang, bahkan kelompok Sun Er akan merasa panik di dalam hati mereka. Ruang ini, yang dipenuhi dengan kekuatan hidup, tiba-tiba berfluktuasi setelah orang di dalam pohon Bodhisattva kuno perlahan membuka matanya. Sun Er menatap Xiaoyan, yang telah membuka matanya. Muridnya yang cantik dipenuhi dengan sukacita. Mata orang ini benar-benar menembus orang lain.
Grup Hun Yu saling bertukar pandang. Mereka merasakan perasaan yang berbeda dari yang lain. Dari perasaan mereka, mereka merasa seolah jiwa mereka telah terpapar pada Xiao Yan ketika dia melihat mereka. Xiao Yan perlahan membuka mulutnya. Sesaat kemudian, suara yang agak serak yang berisi nada tua secara perlahan ditularkan dari pohon kuno Bodhisattva. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah ekspresi lama dan berpengalaman ini lenyap. Dia perlahan menghembuskan seteguk uap hijau zamrud. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas setelah berjalan menjauh dari pohon kuno Bodhisattva. Sun Er dengan cepat melangkah maju. Matanya yang cantik terus menyapu Xiao Yan saat dia mengajukan pertanyaan. Aku baik-baik saja. Pohon kuno Bodhisattva, yang tidak menunjukkan aktivitas apapun selama sebulan, tiba-tiba mengayunkan tubuhnya ketika mendengar ucapan Xiao Yan. Itu memancarkan suara gemersik, menyebabkan semua orang merasa takjub. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong pada Gu Qingyang. Saat ini dia belum melakukan terobosan ke kelas Ban Sheng. Dia hanya puncak perubahan ke-9 Douzun. Tentu saja, dalam waktu 1 bulan dia telah mencapai tingkat yang orang lain tidak dapat capai bahkan dengan 1 dekade pelatihan. Kecepatan ini sangat mengejutkan, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa itu 1 bulan di mata orang lain telah menjadi abad baginya. Dia menggunakan 100 tahun untuk menyempurnakan douki-nya dan berulang kali memadatkannya. Baru setelah itu douki di tubuhnya menyelesaikan perubahan ke-9 dan mencapai puncak sebenarnya dari kelas Douzun. Kecepatan semacam ini tidak bisa dianggap cepat. Sebaliknya, itu relatif lambat. Ekspresi Jiu Feng sangat suram. Jika dia tahu bahwa itu Xiao Yan akan mengalami kesempatan yang beruntung, dia tidak akan menahan dirinya saat pertama kali mereka bertemu. Cahaya hijau zamrud tiba-tiba dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva sementara emosi semua orang bergejolak karena transformasi Xiao Yan. Sepertinya ada sesuatu yang diludahkan. Semua orang terkejut ketika mereka melihat titik terang ini. Mereka sebenarnya adalah semua benih Bodhisattva. Kelompok Hun Yu juga melihat titik cahaya zamrud dengan syok. Merebut? Mata kebanyakan orang memerah setelah merasa terkejut. Hei! Xiao Yan hanya tertawa setelah melihat mata kelompok Hun Yu yang memerah. Xiao Yan menoleh dan tersenyum ke pohon kuno Bodhisattva setelah meraih benih Bodhisattva ini. Setelah itu, dia menjentikan jarinya. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap sekelompok orang bermata merah sebelum menjentikan jarinya sekali lagi. Sepasang benih Bodhisattva terbang keluar dan berhenti di hadapan beberapa ahli netral. Jiu Feng akhirnya tidak dapat mengendalikan kemarahan di dalam hatinya saat lampu merah di matanya menjadi lebih padat. Xiao Yan memutar kepalanya perlahan setelah mendengar tangisan Jiu Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya yang dingin persis seperti binatang buas saat mereka menatap Jiu Feng. Jiu Feng tiba-tiba merasakan dingin di kulitnya saat Xiao Yan menatapnya. Baru kemudian dia memulihkan sebagian kesejukannya. Ekspresinya terus tetap sangat suram dan dingin. Matanya tidak menyerah dan menatap terus-menerus pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara lantang. Kami telah memasuki pohon kuno Bodhisattva bersama-sama dan mengalami begitu banyak rintangan. Namun, kamu sekarang berencana untuk mengambil semua bibit Bodhisattva. Bukankah kamu sedikit terlalu tidak masuk akal? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Dia berkata, tidak masuk akal? Aku takut ini bukan apa yang kamu pikirkan. Kamu seharusnya berpikir untuk berbicara dengan kepalan tangan kamu kan? Xiao Yan dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa jika itu bukan karena kekuatannya menghalangi Jiu Feng, kemungkinan bahwa itu yang terakhir akan menyerang dan dengan paksa merenggut biji Bodhisattva itu. Menjadi masuk akal? Ini adalah semacam perlindungan yang lemah dicari dalam menghadapi kekuatan besar. Sudut mata Jiu Feng berkedut beberapa kali. Keinginan membunuh yang tidak bisa ditekan melonjak di dalam hatinya, tetapi untungnya dia mempertahankan beberapa pemikiran rasional dan tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Hun Yu. Suaranya suram seperti yang dia katakan, Brother Hun Yu, jangan bilang bahwa itu kamu senang dia mengambil semua bibit Bodhisattva, membuat usaha kita selama periode waktu ini menjadi tidak berharga, kan? Ekspresi Hun Yu tenang. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, kedua matanya berkedip-kedip dengan ekspresi sinis dan menunjukkan ketidakpuasan dalam hatinya.
Dihadapkan dengan serangan dari banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix, kelompok Sun Er mengeluarkan dengusan dingin. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Sebelum dia memasuki pohon kuno Bodhisattva, dia hanya bisa mendapatkan kemenangan melawan Hun Yu, yang merupakan perubahan 6 puncak Do Uzun, jika dia menggunakan lotus api. Sekarang, tingkat Xiao Yan dan kekuatan bertarung benar-benar melampaui Hun Yu. Apa yang Hun Yu miliki yang memungkinkan dia bertarung dengan Xiao Yan? Kalian semua hanya perlu berurusan dengan Jiu Feng dan yang lainnya. Para ahli netral yang tersisa kemungkinan tidak akan terlibat dalam masalah ini setelah menerima benih Bodhisattva. Oleh karena itu, kami harus dapat menangani orang-orang ini meskipun jumlahnya besar. Xiao Yan melirik beberapa ahli netral yang telah mundur ke kejauhan. Orang-orang ini cukup kuat. Jika mereka membantu kelompok Hun Yu, tekanan yang akan mereka hadapi akan meningkat. Ekspresi para ahli netral di kejauhan tiba-tiba berubah ketika mereka merasakan kekuatan besar dari aura ini. Wajah mereka mengungkapkan keterkejutan mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Hun Yu menghisap nafas dalam-dalam. Dia menekan kejutan di hatinya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Hun Yu dengan dingin tertawa. Segel tangannya berubah, dan dia membentuk banyak anjing laut yang rumit. Hun Yu berteriak marah setelah tangisan menyedihkan dari telapak tangan menjadi intens. Telapak hitam gelap itu dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Bagaimana ini mungkin? Syok melonjak dari hati Hun Yu ketika dia melihat Xiao Yan secara acak menghamburkan jiwa pemusnah jiwa. Dia melihat sosok di depannya dengan tak percaya. Sosok Xiao Yan berjalan di udara. Ekspresi Hun Yu adalah kegelapan yang berbahaya saat dia menatap Xiao Yan. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Tangan api besar menghantam binatang hitam ini. Xiao Yan samar-samar tersenyum saat melihat hasil ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan tangan api besar tiba-tiba melintas. Tedouki dalam tubuh Hun Yu tidak punya waktu untuk membentuk pertahanan terhadap angin yang sangat panas dan liar ini. Karena tubuhnya dipukul paksa oleh panas yang tidak biasa itu, lebih banyak angin masuk ke dalamnya seperti ular berbisa. Ekspresinya memucat saat mulut penuh darah segar berwarna merah terang menyembur keluar. Mata Xiao Yan tertuju ke Jiu Feng. Suara lemahnya menyebabkan tangan Jiu Feng gemetar. Wajah Jiu Feng bergejolak, tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Hun Yun dikalahkan begitu menyedihkan, bahkan kurang perlu untuk dikatakan tentang dia. Situasi saat ini tidak ada harapan. Bocah ini sudah menjadi sangat kuat. Hanya tetua besar dalam suku yang bisa menghabisinya. Mata Jiu Feng berkedip. Xiao Yan terkejut setelah melihat bentuk riak ini. Dia segera merajut alisnya. Pohon kuno Bodhisattva tidak akan terus ada di dunia selamanya. Setelah itu meludahkan benih Bodhisattva, itu sekali lagi akan tenggelam ke tanah dan beristirahat. Itu hanya akan keluar dari tanah setelah mengumpulkan energinya, tetapi tidak ada yang tahu kapan itu akan. Fluktuasi spasial menjadi lebih intens saat semua orang mundur. Setelah retakan pertama muncul, semakin banyak irisan spasial terus muncul ke permukaan. Bagian terdalam dari wilayah kuno Wasteland. Pohon kuno Bodhisattva yang sangat besar berdiri sendirian di padang rumput ini. Udara yang megah dan menyegarkan terus menyebar dari segala arah, menampakkan pemandangan yang spektakuler. Beberapa sosok duduk tak jauh dari pohon kuno Bodhisattva. Mereka adalah Nalan Yanran dan sisanya yang telah ditinggalkan. Kelompok Guking yang menghirup nafas panjang dari udara padang rumput yang segar. Mereka merasa gembira karena selamat dari bencana. Bagaimana mungkin orang luar membayangkan jenis bahaya yang mereka alami selama 1 bulan yang singkat ini? Ilusi yang menakutkan itu akan tetap ada di pikiran mereka setelah sekian lama. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Transformasinya adalah yang terbesar selama 1 bulan ini. Sementara itu hanya sebulan di mata orang lain, ia telah mengalami ratusan reinkarnasi. Pelatihan reinkarnasi mungkin tidak mengizinkan kekuatannya untuk benar-benar melambung, tetapi tanpa sadar meninggalkan sesuatu yang dapat mempengaruhi. Pohon kuno Bodhisattva mulai bergetar setelah orang terakhir dilempar keluar. Cahaya melingkar dilepaskan dari bawah pohon kuno Bodhisattva.